Kami melihat ini hanya sebagai alibi. Karena di beberapa kasus juga memang banyak. Selalu para pelaku itu membungkus dirinya seolah-olah dalam rangka penelitian. Karena ini memang biasa seperti ini. Banyak dilakukan ya. Kata melakukan seperti ini, Mbak. Buat kami ini alibi dan dalam pandangan kami tidak akan berdampak dengan perkara. Kami akan terbitkan ini distribusi di 25 negara. Jadi biar masyarakat tahulah isi sebenarnya apa. Dan biarkan masyarakat yang menilai lah. Jokowi sudah turun tapi kejahatannya masih hidup. Jadi apa ya peran kami hari ini? Bukan lagi turunkan, penjarakan. Yang dia ketapelin itu otaknya. Ini metafora. Kita tahu betapa kecilnya otak Joko Widodo. Karena itu yang dia pikirkan cuma uang, kekuasaan. Karena otaknya kecil. Maka karena itu kita susun rencana supaya otaknya yang kecil itu yang kita ketapelin terus-terusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Setelah kemarin UGM dirasa panik ya, sehingga membuat Bung Roy Suryo CS harus berpindah 3 kali tempat untuk launching buku Jokowi's White Paper ya, tapi tidak menyerah dan akhirnya buku itu pun launching dengan gagah berani. Nah, malamnya pun langsung bergabung ke reuni ke-5 kami ya, refleksi 80 tahun Indonesia. Di situ ada Bung Rocky Gerung, ada Pak Gatot, ada Pak Said Didu, Bung Refli Harun dan lain sebagainya. Banyak tokoh-tokoh intelektual di sana ya. Dan dimoderatori oleh Bung Hersu Beno Arif. Teman-teman semua, akhirnya juga perdebatan dimulai ya soal buku tersebut gitu ya. Bung Roy Suryo dan juga Bung Rifai. Tetapi yang bisa kita lihat di sini tetap pada poin yang diambil oleh Bung Roy Suryo CS, di mana beliau benar membuat buku ini untuk mendokumentasi catatan awal penelitian dari Bung Roy Suryo, Dr. Tifa dan juga Dr. Rismon Sianipar agar tidak tercacar kemana-mana, sehingga nanti buku tersebut juga akan disebarkan ke 28 negara ya. Luar biasa sekali, dan tentunya buku dibalas dengan buku. Ini cukup menarik dan perlu kita dengarkan. Ini dia videonya. Gitu, tapi dia diem aja gitu. Lah udah kan bagus, berarti kan mereka menjadi saksi, UGM menjadi saksi keluncuran buku itu, dan silakan kalau mau bantah aja Mbak Audrey, bantah buku dengan buku. Itu. Oke. Pak Jokowi juga mau membuat buku, kalau kata Mas Roy bilang kalau ya udah bantahnya dengan buku, ketemu buku. Iya, silakan. Jokowi silakan bikin buku. Oke, justru kalau dari kami memang dari awal berpandangan sebagaimana dalam laporan kami, jadi apa yang dilakukan oleh para pihak yang mengklaim selama ini peneliti adalah bukan kegiatan penelitian dalam rangka akademis. Kami melihat ini hanya sebagai alibi. Karena di beberapa kasus juga memang banyak, dalam beberapa presiden kasus pencemaran, selalu para pelaku itu membungkus dirinya seolah-olah dalam rangka penelitian. Tapi kembali lagi juga dalam perjalanannya selama ini, para penegak hukum termasuk para hakim juga tidak mudah terkecoh. Ya, jadi kembali lagi silakan aja, ini bagian dari cara berargumentasi ya bahwa ini penelitian, tapi kami tetap dalam kesimpulan bahwa yang kami laporan ini jauh dari penelitian. Nanti kita lihatlah di persidangan. Tetap berjalan artinya itu ya? Betul. Karena ini memang biasa seperti ini, banyak dilakukan ya, kata melakukan seperti ini Mbak. Buat kami ini alibi dan dalam pandangan kami tidak akan berdampak dengan perkara. Saya tambahin lagi Mbak Audrey, kami tidak asal loh ya menulis buku ini. Buku ini akan terbit dalam bahasa awalnya, ya bahasa awalnya. Nanti mungkin akan ada beberapa bahasa. Selain selain deluxe paper, juga kemudian edisi yang biasa juga akan terbit dalam e-book. Kemudian ISBN-nya kami sudah mau dapatkan. Setelah itu kami akan terbitkan ini distribusi di 25 negara. Jadi biar masyarakat tahulah isi sebenarnya apa, dan biarkan masyarakat yang menilai lah. Gitu, masyarakat menilai sebenarnya kasusnya itu kayak apa gitu. 25 negara ya guys, luar biasa sekali, dan biarkan masyarakat yang menilai. Tentu benar itu. Kalau kata Bung Rifai mengenai alibi ini bisa diartikan bagaimana ya? Kok ada orang menulis buku tapi dialibikan? Kan tinggal buku itu dibaca saja sesuai dengan fakta-fakta atau enggak gitu. Kalau misalnya enggak sesuai, bantah saja fakta dari Bung Roy Suryo CS gitu. Bantah saja penelitian dari Bang Rismon Sianipar. Bantah saja penelitian dari Dr. Tifa. Nah, itulah yang diinginkan oleh rakyat agar fair. Jadi rakyat nanti bisa memilah nih, yang benar itu yang mana gitu loh. Tapi kalau misalnya buku dibalas dengan hukum, ini repot. Jadi bakal nggak dipercaya juga oleh rakyat kan gitu. Nah, maka dari itu buku pantasnya dibalas dengan buku. Patahkan saja argumentasi dari Bung Roy Suryo CS kalau memang itu bisa. Kalau nggak bisa, menjadi pertanyaan besar. Kita lanjut. Jadi kenapa terus-menerus Jokowi jadi sasarannya? Karena saya anggota kami.
bukan anggota kamu. Kami artinya kapasitas mikir. Kami dihidupkan oleh satu ide, turunkan Jokowi. Saya hidup clear. Sorry. Sekarang Jokowi bukan lagi penguasa, maka kami harus bubar. Logikanya begitu. Tidak. Jokowi sudah turun, tapi kejahatannya masih hidup. Itu soalnya. Jadi apa ya peran kami hari ini? Bukan lagi turunkan, penjarakan. Yang bilang itu siapa? Pak Gatot, Hersu, Rocky Gerung, Antoni. Tidak, emak-emak yang bilang itu, BEM yang bilang itu, buruh yang bilang itu. Tadi Ubed kasih kritik, wah mahasiswa yang bisa diandalkan untuk memulai perubahan itu. Buruh kurang, fakta minggu lalu, Jumhur teriak keras dan semua sosial media. Kalau PPATK masih mengunci rekening, buruh akan melakukan narik uang. Tiba-tiba dalam 32 jam saya hitung dibatalkan itu karena suara dari Jumhur Hidayat. Jadi jelas keadaan ini memungkinkan kita mengatakan semua suara kami itu relevan karena di dalam organisasi ini ada yang berpikir tajam. Rajin ucapkan satu upaya untuk melihat prospek global politics. Mulyadi menerangkan dengan bagus apa sebetulnya sumber pusat ini. Antoni mengucapkan dengan fasih data-data yang memungkinkan kita tahu bahwa pada akhirnya akan ada crash. Apa itu? Ketika kesulitan ekonomi crossfire dengan tekanan politik. Idenya sempurna. Jadi betul tadi, siapa tadi yang mengutip Alice in Wonderland? Snow White. Betul. Kita mengajukan pertanyaan pada Putri Salju. Mirror, mirror on the wall, who is the smartest one of all? Hai, cermin di dinding, siapa yang paling pinter di antara yang ada? Kata si cermin, kabinet merah putih paling pinter, tapi masih ada kami di atasnya. Dan 80 tahun Indonesia merdeka. Tapi kemerdekaan Indonesia rasanya tidak terwujudkan pada siang hari tadi. Di kampus yang dulu sangat dikenal sebagai kampus biru, ya, ternyata tadi menjadi kampus gelap. Bukan hanya ada gedung gelap segelap IKN, tetapi ruangan yang sedang kami membacakan doa dan kami mensiasati, artinya kami RRT ya. Tadi ada juga yang bilang itu bukan RRT lagi tapi RRC, Resmond Roy Civa. Terus terang acara itu hampir saja gagal, 3 kali pindah, ya persis kayak Purnawirawan bikin acara di Jakarta, jadi sama rekornya, ya pindah-pindah. Dan alhamdulillah kami tadi ngeyel, ya kita ngeyel, RRT ngeyel tadi, jadi tetap ada di USI di University Club, tetapi karena nggak boleh di ruangan Nusantara, kita geser ke coffee shop. Itu strategi saja sebenarnya. Ya kita duduk di coffee shop, duduk pesen minum, masa nggak boleh, ya kan? Duduk pesen minum, orang ngomong, masa nggak boleh? Yang ngomong ngeluarin handphone, masa nggak boleh? Yang ngomong ngeluarin kamera, masa nggak boleh? Ya, jadi terus acaranya gitu. Meskipun kami nggak boleh memberikan spanduk, ya. Tapi artinya begini. Alhamdulillah berkat doa senior-senior semua, kita tadi akhirnya berhasil soft launching sebuah buku yang tebalnya sekitar 700 halaman, Bapak-bapak Ibu semua. Ini berisi apa yang kita teliti soal sosok bernama Jokowi. Dan ini clear sekali ya, mulai dari pertama kali dia bohong ya di kota ini, di Jogja, yaitu di kampus UII. Ketika ngaku 2013, ketika ngaku IP-nya cuman kurang dari 2, sampai dengan kebohongan-kebohongan yang ada, sampai dengan dia kemudian melakukan niat untuk menjadi seorang raja Jawa. Ya. Tapi raja Jawa bukanlah raja Jawa yang memberi kesempatan Universitas Gadjah Mada untuk memiliki kampus, tapi raja Jawa yang bengis.
sebengis Raja Jawa yang sudah menjadi tengkorak sebenarnya. Seperti ini. Nah, ini Raja Jawa ini. Jadi itulah Raja Jawa yang harus kita lawan. Ya, dari kalimat terakhir dari Bang Rocky tadi setuju. Jangan dibalik, Bang. Karena dalam waktu dekat kita tadi sempat foto-foto di UGM, kenang-kenangan sebelum kami di penjara, gitu. Gitu. Harus dibalik, ya. Dan untuk menceritakan detail itu, kita dengar dulu suara halus dari Dr. Tifa. Sebetulnya kita bertiga ini dapat pelajaran bagaimana menghancurkan Joko Widodo. Ternyata Joko Widodo harus bisa dihancurkan oleh orang-orang gila ya, kita bertiga ini. Dia gila, saya gila. Jadi yang diperlukan itu. Dan saya memang punya rumah sakit gila di Jogja. Nah, jadi kita menggunakan strategi Daud melawan Jalut ya. David melawan Goliat. Bagaimana David yang usianya waktu itu baru 14 tahun, anak kecil, sanggup untuk menghancurkan seorang raksasa seperti Jalut. Dia tahu kelemahan Jalut itu otaknya kecil. Sehingga yang dia pelintang ya, yang dia ketapelin itu otaknya. Ini metafora. Kita tahu betapa kecilnya otak Joko Widodo. Karena itu yang dia pikirkan cuma uang, kekuasaan. Karena otaknya kecil. Maka karena itu kita susun rencana supaya otaknya yang kecil itu yang kita ketapelin terus-terusan. Dengan salah satunya adalah buku yang kita hadirkan ini. Jadi kami bertiga dengan kepraktisan ya, saya nggak bilang kepakaran ya. Walaupun sahabat saya, adik saya ini mutiara yang luar biasa, Black Swan. Beliau ini sudah menghasilkan 800 buku. Nah, ini ya, saya teliti otaknya. Jadi beliau ini melakukan analisis terhadap otaknya Jokowi menggunakan dokumen-dokumen yang kemudian dengan digital forensik itu dibedah sampai sedetil-detilnya. Mas Roy dengan kemampuan telematikanya itu melakukan pembedahan dengan ilmu telekomunikasi, media, dan informatika. Saya dengan ilmu neuroscience behavior saya melakukan bedah otak melalui perilaku, narasi, kata-kata, body language dari Joko Widodo selama 10 tahun kami melihat dari berbagai video. Nah, sedikit saja kalau dari sisi ilmu saya. Kalau kita melihat bagaimana narasi Joko Widodo, we walk the talk. Ya. Kemudian bagaimana narasinya selama ini, bagaimana body language-nya, bagaimana face language-nya, bagaimana dia tersenyum, bagaimana dia bicara, bagaimana dia mengernyitkan kening dan sebagainya, itu sangat tidak konsisten dengan ijazah sarjana. Nah, ini yang kami temukan dengan metode yang kami lakukan dan insya Allah bisa dibaca oleh semua orang valid. Nah, persoalan besarnya adalah Joko Widodo ini adalah prototipe yang berhasil menghancur leburkan negara Indonesia 10 tahun. Nah, alangkah sangat bahayanya kalau prototipe ini nggak kita bongkar sampai sedetil-detilnya. Karena khawatirnya nanti prototipe yang berhasil ini kan terus dijadikan sebagai sebuah model bagi bagaimana menghancurkan Indonesia berikutnya. Dan kita sudah lihat baby neponya itu prototipenya Pak Joko Widodo. Dan bagaimana selanjutnya tadi saya sudah mendengar dari para ahli yang mengatakan ya memang betul bahwa tujuan menciptakan prototipe bernama Joko Widodo itu adalah untuk menghancurkan Indonesia. Bukan hanya sekedar menjajah Indonesia, tapi membondol Indonesia sampai sehabis-habisnya. Makanya sumbangan dari kami adalah bagaimana kami membongkar prototipe itu dan menjadikan sebuah narasi yang bisa dijadikan pelajaran bagi semua dari kita, sehingga kita nanti akan bisa mengidentifikasi apakah model yang dilakukan yang berhasil oleh Joko Widodo ini tidak lagi terjadi di masa depan. Demikian. 9 detik. Jadi berdasarkan penelitian kami yang bisa juga di-challenge oleh peneliti lain itu kami tuliskan di sini ya. Di sini membuktikan bahwa teknologi yang dipakai di dalam mencetak lembar pengesahan skripsi
Joko Widodo belum ada tahun 1985. Karena kami analisa dengan fitur-fitur word processor, yaitu proportional spacing maupun kerning, itu hanya ada di dokumen yang dihasilkan dari sebuah word processor cerdas bernama Word Document. Kalau tebakan kami itu dibuat tahun 2003 sampai 2004 dalam Microsoft XP. Itu lembar pengesahan skripsi. Kalau ijazahnya Joko Widodo telah kami lakukan uji forensik dan metodenya tersebut open source, bisa di-challenge oleh peneliti lain, dicoba, direkonstruksi oleh peneliti lain, dan kami buktikan dengan sejumlah metode forensik bahwa ijazah dari Pak Jokowi itu tidak identik dengan ijazah dari setidaknya satu orang, yaitu Pronojiwo. Dalam hal overlapping detection, bagaimana tumpang tindih huruf dengan watermarks, bagaimana susunan lapisan visual, bahwa di ijazahnya Pak Jokowi itu sangat janggal, yang seharusnya adalah huruf dulu baru watermarks logo UGM, tetapi di dalam pada ijazah Pak Jokowi itu justru sebaliknya, yang gampang dimodifikasi, yaitu watermarks dulu baru huruf. Jadi banyak sekali metode di sini yang tidak bisa saya jelaskan, mudah-mudahan dibeli supaya ini semoga bisa ada acara berikutnya yang bisa kita seminarkan. Kemiskinan di Indonesia ini by design. By design. Kenapa? Karena kalau orang kelaparan, kemiskinan mudah dikendalikan. Ini sebuah teori. Harus hati-hati gue bilang teori ini. Saya diawasi terus sama Bang Rocky Gerung. Kalau salah Bang, bilangnya nanti aja Bang, sekarang Bang. Teori Marx bahwa kalau orang lapar itu mudah dikendalikan. Anda ingin bukti, silakan pulang, beli ayam, ya kan, beli ayam. Kalau sebelum minum hoto 3 hari jangan kasih makan, kasih minum aja. Setelah 3 hari cabutin bulunya satu persatu. Keok. Habis itu taruh. Anda datang lari kan? Coba bawa beras. Datang itu ayamnya. Jadi teori inilah yang dilakukan sehingga pada saat pemilu yang akan datang itu mudah dikendalikan. Cukup dengan amplop-amplop itu saja. Mengendalikan membuat orang miskin paling gampang. Apa? Korupsi. Dengan korupsi itu sangat masif cepatnya terjadi kemiskinan. Dan itu terbukti. Kalau dihitung-hitung selama tahun kemarin saja sebelum pemilu itu saya pikir ratusan triliun atau mungkin sampai 1000 triliun bisa terjadi.